Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nana? Sehat ya? Alhamdulillah. Ya hari ini daring ya. Setelah kemarin 3 hari kita ketemu di sekolah, insya Allah minggu depan kita ketemu lagi ya. Untuk hari ini sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Baik, untuk hafalannya hafalan surat At-Takasur beberapa yang belum kemarin ya. Kemudian kita sudah mulai kemarin hafalan hadis kasih sayang ya. Diulang terus ya, masih ingat nggak? Ya, kita baca bersama ya. Hadis kasih sayang, malayarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Nah, silakan diulang-ulang terus ya. Nanti insya Allah biar dikirimkan videonya ya. Baik, hari ini kita pembelajaran 1 ya. Pembelajaran 1 dan 2, subtema 4 ya. Subtema 4, bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Di sekitar kita ada banyak benda. Bentuk benda bermacam-macam. Ada benda berbentuk kotak, ada benda berbentuk tabung. Ada benda berukuran besar, ada juga benda berukuran kecil. Permukaan benda juga bermacam-macam. Ada yang kasar, ada yang halus. Mari kita pelajari ciri-ciri benda. Nah, ini ya. Kita lanjut ya, pembelajaran 1 halaman 125 ya. Amati gambar berikut ini. Berikut ini barang kesukaan Bella dan Hadi. Lihat bantal Bella. Bantal Bella berwarna kuning. Bantal berbentuk bintang. Ukurannya lebih besar dari sisir. Permukaannya lebih halus dari sisir. Kemudian lengkapi kalimat berikut. Sekarang lihat bola milik Hadi. Bola Hadi berwarna hitam dan putih ya. Bentuknya bola ya, memang ada bentuknya bola, namanya juga bola ya. Kalau lingkaran salah ya, nanti bentuknya bentuk bola. Kemudian ukurannya besar, permukaannya halus ya. Dan lanjut ya. Dan nanti ditulis ya Nana ya. Besok pas PTM Bu Yani lihat ya. Perhatikan benda-benda di kelasmu. Banyakkah benda di kelasmu? Masing-masing benda-benda memiliki ciri-ciri. Jelaskan ciri-ciri benda di dalam kelas. Nah, ini bisa nanti misalnya papan tulis. Bentuknya persegi, panjang, warnanya kalau di kelas kita warnanya putih ya. Permukaannya halus. Nah, seperti itu ya. Ukurannya besar. Benda-benda di sekitar membantu kegiatan kita. Benda-benda itu harus kita rawat dengan baik. Bagaimana denganmu? Apa saja benda milikmu? Sudahkah kamu rawat milikmu, benda milikmu? Ya, insya Allah sudah ya. Kamu tidur dan berada di dalamnya adalah kamar tidur dan benda di dalamnya adalah milikmu. Tugasmu menjaga dan merawatnya. Rapikan semuanya sendiri.
Biasakanlah hidup rapi, simpan baju bersih ke dalam lemari pakaian. Terus 2, rapikan mainan ke dalam apa ini? Rapikan mainan ke dalam kotak mainan ya. Susun buku-buku pada rak buku. Oke, ini ya membiasakan hidup rapi ya. Jadi menyimpan baju bersih ke dalam lemari, baju kotornya simpan di keranjang. Rapikan mainan ke dalam kotak mainan. Kemudian susun buku-buku pada rak buku. Ini contoh kegiatan menjaga kerapian ya. Oke, kita lanjut. Apakah kamu suka kamar yang rapi? Pasti suka ya. Apakah kamu rajin merapikan kamarmu? Nah, insya Allah rajin ya. Bukan bunda yang merapikan ya. Sekarang diskusikan dengan temanmu. Mengapa setiap benda harus dirawat? Kenapa setiap benda harus dirawat? Agar terjaga, agar tidak rusak. Apa yang terjadi bila benda tidak dirawat? Nah, ini ya, benda harus dirawat agar tidak cepat rusak. Bila benda tidak dirawat akan cepat rusak. Benda milik kita harus dirawat dengan baik agar kamu lebih mengerti mengapa benda harus terawat. Buatlah sebuah kerajinan tangan. Mari kita membuat kerajinan dari tanah liat. Nah, ini biasanya kalau tidak pandemi kita ke Kasongan ya anak-anak ya. Jadi di sana kita praktek membuat gerabah ya sampai ngecat sampai selesai itu ya. Tapi karena ini pandemi jadi kita anu saja ya kita baca, kita pelajari. Kalau yang punya tanah liat di rumah bisa praktek ya. Nah, kemarin gantinya tanah liat kita pakai lempung terigu ya. Nah, kalau ini dari tanah liat ya. Tanah liat itu adalah salah satu bahan alam ya. Alat dan bahannya tanah liat dan air secukupnya. Cara membuatnya, ambil tanah liat, basahi dengan air agar mudah dibentuk. Buat bola dari tanah liat. Nah, seperti ini. Pipihkan bola tanah liat. Bagian ini akan menjadi badan kepiting. Dipipihkan. Buatlah mata dan mulut. Buatlah mulut dengan yang sedang tersenyum. Nah, gini. Kemudian buat dua bentuk lonjong dari tanah liat. Bagian ini akan menjadi capit kepiting. Sambung kedua capit dengan bola-bola kecil tanah liat. Terakhir buat 4 kaki kepiting. Tempelkan pada bagian kepiting. Nah, ditempel. Oke, gitu ya. Jadi cukup kita tahu ya bahwa tanah liat bisa dibuat berbagai macam bentuk ya. Tanah liat termasuk termasuk bahan alam. Kita lanjutkan di pembelajaran 2 ya. Bandingkan bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda. Kelompokkan benda dalam kelompok benda hidup atau benda tidak hidup. Nah, ini contohnya benda gambar A dan B ya. Ini dan ini. Bentuknya sama, warnanya beda, ukurannya beda, permukaannya sama. Kelompok benda tak hidup ya. Kemudian nomor 2 ya, yang C dan D ini ya, C dan D. Bentuknya sama ya, bentuknya tabung. Warnanya beda, satu kuning, satu biru. Ukurannya satu besar, satu kecil, berarti beda. Permukaannya sama-sama halus. Nah, mereka dua ini benda pensil ya, termasuk benda tidak hidup. Kemudian yang E dan F, lihat ya. E dan F itu adalah bentuknya sama ya, bentuknya tidak beraturan karena tumbuhan ya. Kemudian warnanya sama. E dan F warnanya sama, hijau. Kemudian ukurannya beda, ada yang E kecil, yang F besar. Kemudian permukaannya sama, kasar. Mereka ini dua ini termasuk benda hidup ya. Dan G dan H, kaos kaki dan sepatu. Oke, G dan H bentuknya beda, warnanya beda, ukurannya
Ukurannya beda, permukaannya beda. Kalau kaos kaki kan halus ya, termasuk tidak hidup ya, benda tidak hidup. I dan J bentuknya beda, yang satu kan agak lonjong ya, durian. Kemudian warnanya beda, ukurannya hampir sama ini ya. Terus permukaannya beda, durian kasar, semangka halus, termasuk benda tidak hidup. Kemudian K dan L. K dan L bentuknya sama, bukan benda hidup. Oh ya, kemudian warnanya beda, ukurannya beda, permukaannya sama-sama halus, termasuk benda tidak hidup. Ya, kita lanjut. Tuliskan persamaan dan perbedaan kedua benda berikut. Ini beruang ya. Kedua beruang ini benda hidup persamaannya. Permukaan kulitnya halus, lembut. Ya, ini keduanya adalah benda hidup. Kemudian permukaan kulitnya sama-sama lembut. Nah, perbedaannya apa? Nah, besar tubuh dan warna bulu. Kemudian kita buat yang ini ya. Persamaannya kedua burung ini termasuk makhluk hidup pemakan, permukaan bulunya halus. Kemudian perbedaannya besar kecilnya dan besar tubuhnya dan warna bulunya beda ya. Kemudian buku ini persamaannya adalah sama-sama benda tidak hidup, kemudian permukaannya halus. Perbedaannya warnanya berbeda, tebalnya juga berbeda. Nah, kemudian untuk stroberi, oh maaf, ini ada satu yang hilang, ini ternyata satu halaman hilang ya. Nah, nanti dilihat ya punya anak-anak ya. Iya, ini punya ini kok jadi hilang satu ya. Nah, iya, yang seekor anak bebek ya. Nanti dibaca, ada seekor anak bebek terpisah dari induknya. Setelah lama mencari, anak bebek lihat ada induk dan saudaranya. Setelah dekat, anak bebek heran mengapa warna bulunya berbeda, bentuk paruh dan kaki juga berbeda. Rupanya anak bebek tersebut bertemu induk dan anak ayam. Dengan hati sedih, anak bebek kembali mencari induknya, yaitu cerita tentang perbedaan ya. Kemudian yang bawahnya ya, benda-benda tidak selalu sama ukurannya. Perhatikan gambar tas dan dompet. Tas sekolah besar, dompet uang kecil, itu namanya membandingkan ya. Tas sekolah besar, dompet uang kecil. Nah, kemudian dilanjutkan yang ini ya, mangga dan stroberi. Mangga besar, stroberi kecil. Bola sepak besar, bola kasti kecil. Nah, ini namanya kalimat untuk membandingkan ya, besar kecilnya benda berbeda. Nah, ini untuk PCUK nanti biar disampaikan Bu Salma. Untuk hari ini tugas tematik hanya dikerjakan di buku saja. Insya Allah PTM besok Bu Yani nilai, jadi tidak ada yang diupload, tidak ada yang dikirim yang tematik ya. Nanti yang dikirim kita mau membuat poster tentang Ramadan ya, karena 2 hari lagi insya Allah ya sudah, 1 hari lagi, hari ini dan besok ya, berarti 2 hari ya. Insya Allah kita sudah kedatangan tamu agung ya. Bulan yang penuh berkah, penuh pahala di dalamnya, yang selalu kita nanti-nantikan ya. Kemudian kita akan membuat poster ucapan selamat datang Ramadan ya. Nanti dikirim di grup WA ya. Oke anak-anak ya, untuk hari ini Bu Yani akhiri dulu. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.